Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Seandainya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hitung, maka kita nggak akan sanggup. Seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita diminta untuk membayarnya, apalagi kita tidak akan sanggup. Menghitungnya saja kita tidak akan sanggup, apalagi disuruh membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kata Allah taala, kalian tidak akan sanggup. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala pinta kepada hambanya ini bukan menghitung nikmat Allah, bukan membayar nikmat Allah, tapi mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana Allah taala firmankan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur atau mensyukuri nikmatku, la azidannakum, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Nah, salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena dengan pengorbanan beliau, tangisan beliau, bahkan tetesan darah beliau, hari ini kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, dapat mengenal mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu, nikmat yang terbesar, mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam kalamnya yang mulia bahwasanya mukjizat yang terbesar ini sangat-sangatlah mudah, ya, sangat-sangatlah mudah untuk dihafal. Allah taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar, yakni pada ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. 4 kali Allah Subhanahu wa taala ulang. Alim ulama katakan sesuatu yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ini menandakan bahwasanya perkara itu adalah sangat penting. Apa bunyi ayatnya? Allah taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh, kata Allah taala, telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Maka kalau yang menurunkan mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quran, yakni Allah Ta'ala telah mengatakan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, maka pastilah seluruh hambanya, wabil khusus yakni umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, ini pasti dan pasti bisa untuk menghafalkan Al-Quran itu. Yang penting syaratnya adalah ada kemauan. Pepatah mengatakan kalau ada kemauan ada 1000 jalan, tapi kalau nggak ada kemauan ada 1000 alasan. Maka di antara amalan-amalan yang memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah ikhlas semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekalipun ketika kita sudah memutuskan saya ingin menghafal Al-Quran, saya ingin menjadi ahli Al-Quran, jangan pernah sekali-kali kita tanamkan dalam hati kita ini niat yang lain selain mencari keridhaan Allah taala. Misalkan untuk agar disebut diri kita ini ustadz, agar dipanggil ustadz, agar dipanggil orang sebagai qori, sebagai hafiz Quran. Jangan.
Tapi kita niatkan bagaimana kita menghafal Al-Quran ini semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memiliki kesungguhan. Yang kedua ini bersungguh-sungguh. Karena dengan main-main, jangankan perkara agama, perkara dunia saja ini nggak akan dapat diraih begitu. Kita contohkan seperti orang yang membuat rumah, tukang yang membuat rumah. Kalau dia ini kerjanya main-main, apakah mungkin rumah itu akan berdiri tegak? Tidak mungkin. Itu baru perkara dunia, apalagi perkara agama. Maka ini mesti sungguh-sungguh lagi. Nah, dengan kesungguhan, maka sesulit apapun pekerjaan itu, sesulit apapun perbuatan itu, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terasa mudah akan kita kerjakan. Kemudian setelah itu kita harus memiliki sifat sabar. Baik sabar dalam menghafal ataupun sabar ketika melancarkan hafalan yang sudah dihafal. Kemudian yang selanjutnya kita harus memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwasannya kita ini bisa menghafalkan Al-Quran. Karena sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam mukaddimah tadi, Allah Ta'ala firmankan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Maka kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya memang Allah Ta'ala sendiri yang menjamin bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah. Syaratnya apakah kita ini ada kemauan atau tidak. Itu tadi, kita berpulang kepada diri kita masing-masing, apakah kita ini memiliki keinginan yang kuat atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, menghadirkan motivasi ataupun fadilah ataupun manfaat ketika kita ini menghafalkan Al-Quran. Apa sih manfaatnya ketika kita ini mau menghafal Al-Quran? Di dalam hadis-hadis Nabi banyak beliau sabdakan, sebagaimana sabdanya di dalam kitab-kitab hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian di hadis yang lain diceritakan juga satu huruf ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini 10 kebaikan. Di dalam hadis yang lain pula beliau sabdakan bahwasanya satu orang yang hafal Al-Quran, dia ini dapat memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya ini yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka. Maka dia ini dapat memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya memilih guru. Memilih guru yang betul-betul sungguh-sungguh dalam membimbing kita, proses menghafal kita atau proses memurojaah hafalan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ini dibimbing langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga para sahabat-sahabat, mereka mendapat bimbingan langsung daripada Rasulullah SAW. Mulai daripada bacaannya sampai dalam pengamalannya ini mendapat bimbingan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah atau terus menerus. Karena dikatakan sebaik-baik amal ini adalah yang dikerjakan terus menerus, didawamkan, diistiqomahkan walaupun amalan itu sedikit. Maka bagi seorang penghafal Al-Quran, istiqomah ini sangat penting. Sangat penting beristiqomah, baik itu mengulang hafalan yang sudah dihafal ataupun menambah hafalan baru. Maka amalan-amalan ini harus kita hadirkan, harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sebagai penghafal Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.